Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah biopsikologi Ibu Gading Giovanni Putri MPH dan semua teman-teman yang saya sayangi. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman anggota yang akan menyampaikan materi. Jadi yang pertama ada Rahmanita Nuradiani dan yang kedua ada Nur Idatul Islamiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai sistem gustatori. Baik, langsung saja pembahasan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Sistem gustatori atau indera pengecap. Yang pertama adalah sistem stimulus gustatori. Pernahkah Anda merasakan manis ketika Anda makan permen? Pernahkah Anda merasakan gurih ketika makan ayam goreng? Cita rasa tersebut ada karena dalam lidah kita terdapat sistem pengecapan yang berhubungan dengan makanan atau sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita. Organ paling penting dalam sistem gustatori adalah lidah. Lidah tersusun dari otot rangka yang melekat pada tulang rahang bawah, tulang hyoideus, dan proses hyoideus dengan papila yang menyebabkan permukaan lidah menjadi kasar. Bukan hanya berfungsi sebagai indera pengecap, lidah juga membantu pengunyahan makanan dalam mulut dan berfungsi dalam proses berbicara. Ketika makanan masuk ke mulut, makanan akan bercampur dengan air liur sehingga makanan menjadi lebih lunak dan mudah dirasakan oleh reseptor pengecap. Reseptor pengecap atau yang biasa disebut sebagai taste buds berada di sekitar papila kuncup atau papila. Yang pertama, reseptor tersebut membentuk beberapa klaster sehingga neuron akan mengantarkan impuls dari taste bud yang menerima input dari banyak reseptor utama yang dimiliki sistem gustatori adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manis, terletak pada puncak atau depan lidah. Yang kedua ada asin yang terletak pada tepi lidah belakang. Yang ketiga ada asam yang terletak pada tepi lidah bagian depan. Dan yang keempat adalah pahit yang terletak pada pangkal atau ujung lidah. Dan yang kelima ada gurih yang merupakan gabungan dari keempat rasa tersebut. Lidah kita juga dapat merasakan cita rasa selain kelima rasa primer tersebut karena lidah kita memiliki reseptor-reseptor yang membentuk klaster di bagian tunas pengecap dan tersebar di area lain tubuh. Tunas pengecap berada di pinggir papila. Sebuah tunas perasa terdiri dari 500 sampai 100 sel perasa. Setiap sel perasa memiliki reseptor pada permukaan apikal. Jadi, dalam lidah kita terdapat ribuan reseptor yang dapat menimbulkan rasa yang berbeda-beda atau kombinasi dari 5 sensasi rasa tersebut. Bahkan rasa-rasa tersebut dapat digabungkan dengan berbagai tipe rangsangan seperti pedas, panas, ataupun dingin. Selanjutnya, adenoid merupakan bagian dari lidah yang memiliki fungsi untuk memerangi infeksi sehingga jika ada kuman dan bakteri yang dicap oleh lidah, adenoid inilah bertugas untuk memerangi kuman dan bakteri tersebut. Jadi bagian lidah yang pertama ada akar, berfungsi sebagai penggerak lidah. Sebab tanpa akar lidah tidak bisa bergerak ke sana dan kemari. Bagian lidah atas berfungsi untuk mengecap rasa, sebab permukaan atas lidah akan bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut manusia. Selanjutnya ada otot lidah. Yang pertama ada otot intrinsik yang berfungsi dalam mengubah bentuk lidah dalam sementara yang kedua ada otot ekstrinsik yang berfungsi sebagai pengubah posisi lidah, misalnya dari posisi menjulur menjadi posisi terlipat. Berikut merupakan fungsi lidah. Yang pertama adalah mengecap rasa. Fungsi lidah yang pertama adalah pengecap rasa. Sensor atau syaraf pada lidah akan mendeteksi rasa makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut. Yang kedua sebagai pencerna makanan, karena lidah mempunyai sebuah enzim yang disebut dengan enzim lipase, yaitu enzim yang membantu pemecahan makanan yang ditelan oleh mulut. Selanjutnya sebagai alat untuk berbicara, huruf-huruf tertentu membutuhkan lidah untuk pengucapannya. Lidah juga sebagai pengatur bagi pita suara untuk bisa menghasilkan suara sesuai dengan yang diharapkan oleh mulut. Selanjutnya, untuk mengatur letak makanan, lidah bisa mengubah posisi makanan yang dikunyahnya. Misal memindahkan makanan dari posisi mulut kiri berubah menjadi posisi mulut kanan. Selanjutnya membantu menelan. Saat kita mengunyah, lidah akan mendorong makanan yang kita kunyah masuk ke dalam mulut. Jika tidak memiliki lidah, maka makanan akan tetap berada dalam rongga mulut tanpa bisa masuk ke dalam tenggorok.
Saya akan melanjutkan nomor 3, yaitu mekanisme sistem gustatory. Mekanisme sistem gustatory seperti yang teman-teman lihat gambar di samping, yaitu di sebelah kiri, bermula dari sesuatu yang kita makan sebagai stimulus yang masuk ke dalam mulut, lalu bercampur dengan air liur, kemudian diterima oleh reseptor gustatory yang letaknya bergantung pada rasa yang diterima. Lalu dari reseptor-reseptor akan diteruskan oleh neuron-neuron ke bagian saraf kranial wajah pada nomor 7 yang membawa informasi rasa dari bagian depan lidah ke bagian saraf glosopharyngeal pada nomor 9, yang membawa informasi rasa dari bagian belakang lidah serta bagian saraf fungus, yaitu nomor 10, yang membawa informasi dari bagian belakang rongga mulut. Serabut-serabut ini akan berkumpul pada solitary nukleus dari medula, kemudian bersinapsis dengan neuron lainnya dan akan berproyeksi ke nukleus posterior ventral thalamus. Akson-akson dari nukleus posterior ventral akan berproyeksi ke korteks gustatory primer yang letaknya di dekat daerah wajah homunculus somatosensori di bibir superior visura lateral dan ke korteks gustatory sekunder yang berada di dalam visura lateral. Proyeksi sistem gustatory ini adalah searah atau ipsilateral. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kemampuan mengecap seseorang. Yang pertama yaitu faktor individual. Contohnya, seseorang yang sedang sakit, maka kepekaan mengecapnya jadi berkurang. Yang nomor 2, nilai ambang. Contohnya, seseorang yang sudah terbiasa makan makanan yang manis akan lebih tinggi nilai ambangnya daripada orang yang tidak terbiasa makan makanan manis. Nomor 3, konsentrasi. Contohnya, seseorang yang makan garam, 1 mangkok garam, lama-kelamaan tidak merasa asin lagi seperti pertama kali memakannya. Pada sistem gustatory salah satunya adalah ageusia, yaitu ketidakmampuan dalam mengecap atau merasakan apa yang dimakan. Hanya saja kerusakan ini jarang ditemukan karena sinyal sensori dari mulut dibawa oleh 3 jalur yang berbeda, sehingga jika salah satu jalur atau yang rusak, maka jalur yang lain masih dapat dan masih berfungsi untuk merasakan rasa lainnya. Ageusia bisa terjadi karena faktor usia yang semakin tua atau bisa karena terjadi benturan keras di kepala yang akan menyebabkan otak gagal untuk menerjemahkan informasi yang diterima sehingga tidak bisa merespons dengan tepat. Ageusia parsial yaitu kerusakan yang terjadi pada 2 atau 3 anterior lidah yang juga ditemukan pada seseorang yang mengalami kerusakan telinga pada sisi tubuh yang sama dengan bagian lidah yang mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan karena cabang saraf wajah membawa informasi gustatory dari 2 atau 3 interior lidah yang berjalan melalui telinga tengah. Selain ageusia, penyebab sensor pengecap tidak berfungsi adalah karena makan makanan yang mengandung nikotin, kekurangan vitamin, khususnya vitamin A dan B, tumor otak, dan terkena radiasi berlebihan. Selain itu, ada juga beberapa penyakit yang terjadi pada lidah sehingga mengganggu fungsi pengecapan. Di antaranya ada sari awan. Sari awan merupakan luka kecil yang biasanya muncul di lidah atau mulut. Penyebab sari awan sejauh ini belum diketahui secara pasti, namun salah satu penyakit lidah yang umum ini sering terjadi ketika kekurangan vitamin atau daya tahan tubuh lemah, mengonsumsi buah-buahan asam, pemakaian kawat gigi, serta pemakaian gigi palsu. Cara mengatasi umumnya sari awan tidak memerlukan penanganan khusus. Rasa nyeri akan hilang dengan sendirinya dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Yang kedua, kandidiasis mulut atau oral thrush. Oral thrush atau dikenal juga dengan kandidiasis mulut merupakan penyakit lidah yang disebabkan infeksi jamur Candida albicans. Penyakit ini ditandai dengan lidah atau bagian dalam mulut tertutupi lapisan berwarna putih yang bertekstur menyerupai keju. Jika lapisan ini tergores, bisa menimbulkan nyeri bahkan berdarah. Oral thrush lebih sering menyerang balita.
orang lanjut usia, pengguna gigi palsu, atau orang dengan kekebalan tubuh lemah. Cara mengatasi, Anda bisa melakukan metode alami untuk mengatasi penyakit lidah ini, yakni dengan berkumur menggunakan air garam hangat atau larutan yang dicampur setengah sendok teh baking soda. Lakukan secara rutin 2 kali sehari. Jika memutuskan berobat ke dokter atau dokter gigi, biasanya dokter akan meresepkan obat anti jamur. Yang ketiga, lincen planus mulut diduga disebabkan oleh masalah pada sistem kekebalan tubuh. Penyakit lidah ini ditandai dengan munculnya bercak putih dan garis-garis putih seperti renda di lidah dan mulut. Kondisi ini biasanya dibarengi dengan gusi yang memerah dan nyeri, sensasi terbakar atau perih, serta rasa tidak nyaman di mulut. Cara mengatasinya, gejala ringan umumnya tidak membutuhkan penanganan khusus, tapi berkumur menggunakan larutan antiseptik dapat meredakan rasa tidak nyaman di mulut. Untuk kondisi yang lebih berat, diperlukan pengobatan dengan obat kortikosteroid untuk mengurangi peradangan. Yang keempat, lidah geografik. Dinamakan lidah geografik karena gejala yang timbul berupa bercak berwarna kemerahan berbentuk seperti peta atau pulau dengan pinggiran berwarna putih. Penyebab pastinya belum diketahui, namun diduga berkaitan dengan psoriasis dan lincen planus. Dugaan ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Terkadang penderita lidah geografik menjadi sangat sensitif terhadap makanan asin, asam, atau terlalu manis. Cara mengatasinya, lidah geografik sebenarnya tidak berbahaya, sehingga penyakit lidah ini bisa sembuh dengan sendirinya. Meski demikian, Anda disarankan memeriksakan diri jika lebih dari 2 minggu bercak tidak hilang. Kurangi konsumsi makanan pedas, asam, rokok, dan minuman beralkohol untuk mencegah lidah geografik berkembang ke arah serius. Lalu lidah pecah-pecah atau fissure tongue, tandai dengan banyaknya celah di lidah sehingga lidah tampak retak ya. Kedalaman celah pada fissure tongue bervariasi, namun yang terdalam bisa mencapai 6 mm. Kondisi ini sebenarnya tidak berbahaya sehingga penderita tidak merasakan sakit. Penyebabnya belum diketahui pasti, meski ada dugaan diturunkan secara genetik. Cara mengatasinya dalam banyak kondisi, fissure tongue tidak membutuhkan penanganan apapun. Untuk mencegah fissure tongue menimbulkan infeksi, Anda disarankan untuk rutin membersihkan lidah, karena sisa-sisa makanan yang terselip dapat menjadi dalam infeksi. Lalu glossitis adalah peradangan pada lidah di mana lidah menjadi bengkak dan berubah warna. Glossitis menyebabkan benjolan kecil di permukaan lidah atau papila menghilang. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara makan dan bicara. Cara mengatasinya, menjaga kebersihan gigi dan mulut secara teratur dapat mengurangi gejala. Saat menyikat gigi, bersihkan juga sela-sela gigi menggunakan benang gigi untuk membersihkan sisa makanan. Dokter mungkin akan meresepkan antibiotik untuk mengobati infeksi atau kortikosteroid untuk mengurangi pembekakan. Lalu lidah terbakar atau burning mouth syndrome. Lidah terasa terbakar atau perih paling sering diderita oleh wanita yang memasuki masa menopause. Alergi, gangguan daya tahan tubuh, penggunaan pasta gigi atau obat kumur berbahan keras, serta stres dapat menjadi faktor pemicu. Cara mengatasinya belum ada penanganan khusus untuk mengobati burning mouth syndrome. Tapi Anda bisa menghindari makanan dan minuman asam, makanan pedas, minuman beralkohol, dan rokok untuk meredakan rasa perih. Lalu leukoplakia merupakan kondisi di mana terdapat bercak putih di lidah. Pada leukoplakia, bercak putih tidak hilang meski sudah dibersihkan menggunakan sikat gigi. Penyebabnya berkaitan dengan kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol, meski umumnya tidak berbahaya dan tidak menimbulkan rasa sakit. Leukoplakia bisa jadi merupakan tanda awal dari kanker mulut. Versi lain dari leukoplakia adalah leukoplakia berbulu. Penyakit ini disebabkan virus Epstein-Barr dan lebih sering menyerang orang dengan sistem imun rendah, seperti pada penderita HIV. Cara mengatasinya, periksakan diri ke dokter atau dokter gigi jika ukuran bercak putih membesar. Pengobatan akan difokuskan untuk menghilangkan bercak tersebut. Metode laser atau operasi mungkin dilakukan jika leukoplakia bersifat ganas. Segera hentikan kebiasaan merokok dan minuman beralkohol untuk mengurangi risiko pembesaran bercak. Lalu kanker lidah. Kanker lidah disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali.
infeksi HPV, alkohol, rokok, dan bisa menjadi penyebab kanker lidah. Cara mengatasinya, jika sari awan di mulut sudah bertahan lebih dari 2 minggu namun tidak kunjung sembuh, segera periksakan ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mengecek apakah sari awan tersebut berbahaya atau tidak. Jika hasilnya positif kanker dan ukurannya cukup besar, pengobatan dimulai dengan menyingkirkan kanker melalui operasi. Metode kemoterapi, radioterapi, atau terapi radiasi akan digunakan tergantung pada jenis letak dan tingkat keparahan kanker.